Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jumpa kembali dengan saya, Kang Restu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, seperti biasa, kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor. Dan sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Klik juga lonceng notifikasinya serta like video ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari channel Restu Horor. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Di sebuah desa kecil yang damai, hidup sebuah keluarga sederhana namun penuh kebahagiaan. Pak Dorman dan juga istrinya, Bu Sri, adalah pasangan yang sudah menikah lebih dari 20 tahun. Mereka dikenal sebagai keluarga yang ramah, tulus, dan selalu berusaha membantu orang lain. Meski hidup sederhana, kehangatan keluarga itu selalu memancar seperti mentari pagi. Pak Dorman bekerja sebagai calo tanah, berbeda dengan stereotip negatif profesi itu. Ia dikenal sangat jujur dan juga dermawan. Di desanya, ia sering menjadi perantara bagi warga yang ingin menjual atau membeli tanah. Dengan gaya bicara yang sopan dan juga hati-hati, Pak Dorman selalu memastikan bahwa setiap transaksi berjalan dengan adil. Ia bahkan sering memberikan nasihat kepada mereka yang kebingungan tentang harga ataupun hukum tanah. Yang penting berkah, Sri, ucapnya suatu malam saat makan malam bersama keluarganya. Uang itu bukan segalanya. Kalau rezeki kita halal, Tuhan pasti menjaga kita. Bu Sri tersenyum sambil menyodokkan sup ayam ke mangkuk Ana, putri bungsu mereka yang baru kelas 5 SD. Ana dengan wajah ceria khas anak-anak pun menyambut mangkuk itu dengan antusias. Terima kasih ya Bu, katanya. Sementara di sisi lain meja, Dewa putra sulung mereka sedang berbincang dengan istrinya, Puji. Dewa sudah menikah setahun lalu dan kini istrinya Puji sedang mengandung anak pertama mereka. Kehamilan Puji membawa suasana baru di keluarga itu. Kebahagiaan terpancar dari wajah mereka semua. Meskipun kadang-kadang ada kekhawatiran kecil yang tak terucap. Duk, bagaimana rasanya? Apakah ada yang Mas bisa bantu? Tanya Dewa dengan nada lembut kepada istrinya. Alhamdulillah baik. Tapi kok aku jadi gampang lelah ya Mas? Jawab Puji sambil tersenyum. Ia mengelus perutnya yang mulai terlihat membesar. Pak Dorman yang mendengar percakapan itu pun ikut berkomentar. Dewa, kamu ini harus lebih perhatian sama istrimu. Hamil itu kan perjuangan besar. Jadi jaga dia baik-baik ya. Anak itu nanti amanah dari Tuhan, dari Allah. Iya Pak, saya akan selalu berusaha jadi suami dan ayah yang baik. Kehidupan keluarga ini sederhana namun penuh dinamika. Setiap pagi, Pak Dorman berangkat lebih awal untuk bertemu klien atau survei tanah. Meski pekerjaannya membutuhkan banyak waktu dan juga tenaga, ia selalu menyempatkan sarapan bersama dengan keluarganya. Pak, jangan lupa ya Pak, nanti makan siang. Jangan cuma minum kopi saja, pesan Bu Sri saat mengantar suaminya ke pintu. Iya Bu. Yaudah, doakan ya Bu. Semoga hari ini berjalan lancar. Sementara saat itu Bu Sri sibuk mengurus rumah. Meski sudah memiliki menantu, ia tetap menganggap bahwa tanggung jawab rumah tangga adalah bagian dari tugasnya. Ana yang masih kecil sering membantu ibunya dengan pekerjaan ringan, seperti menyapu lantai atau mencuci piring. Bu, hari ini Ana dapat tugas dari sekolah Bu. Harus bikin puisi tentang keluarga, ucap Ana saat makan siang. Wah, bagus dong nak. Ayo, biar ibu bantu. Kamu mau menulis tentang apa? Tanya Bu Sri sambil membersihkan meja. Ana tersenyum sambil berpikir keras.
Aku mau menulis tentang keluarga kita, Bu. Tentang Bapak yang selalu membantu orang, Ibu yang baik hati, dan juga Kak Dewa yang sayang sama Kak Puji. Dan aku yang selalu bahagia, ucapnya saat itu. Bu Sri lalu memeluk putrinya. Iya, Ibu yakin puisimu nanti pasti indah. Tulis dari hati ya nak. Iya Bu. Singkat cerita, di sore hari suasana rumah semakin hidup. Dewa pulang lebih awal dari pekerjaannya di kota. Ia membawa sekotak kue untuk keluarga. Ia tahu bahwa istrinya sering ngidam makanan manis akhir-akhir ini. Dek, ini kue kesukaanmu, kata Dewa sambil menyodorkan kotak itu. Puji tersenyum lebar. Wah, terima kasih mas. Kamu selalu tahu apa yang aku mau. Ana yang mendengar itu pun langsung mendekat. Aku boleh minta satu nggak kak? Tanya dengan polos. Ya tentu saja Tona, ini kan untuk kita semua, jawab Dewa sambil mengusap kepala adiknya. Di teras rumah, Pak Dorman kembali dari pekerjaannya dengan wajah puas. Alhamdulillah, hari ini selesai satu transaksi besar. Mudah-mudahan rezekinya berkah untuk semua, katanya kepada Bu Sri. Bu Sri menyambutnya dengan teh hangat saat itu. Pak, istirahat dulu yuk Pak. Pak Dorman yang duduk di kursi kayu tua favoritnya memandang ke halaman rumah yang dipenuhi bunga hasil perawatan Bu Sri. Ia merasa bersyukur atas segala yang dimiliki keluarganya. Meskipun sederhana, bagi Pak Dorman kebahagiaan sejati adalah melihat keluarganya sehat, harmonis, dan juga saling mendukung. Malam itu pun keluarga kecil itu berkumpul di ruang tengah. Televisi menyala, tapi lebih sering menjadi latar belakang percakapan mereka. Puji dan Dewa berbicara tentang persiapan kelahiran bayi mereka, sementara Ana menunjukkan puisi yang baru saja ia tulis kepada Pak Dorman. Pak, Bapak, ini lihat puisiku Pak. Judulnya Keluarga, ucapnya dengan penuh semangat. Pak Dorman mengambil kertas itu dan membacanya dengan seksama. Hingga setelah selesai, ia pun tersenyum dengan bangga. Ana, ini luar biasa nak. Kamu benar-benar menulis dari hati. Bapak sangat bangga kepadamu. Sini, Bapak kasih uang. Iya Pak, terima kasih ya Pak. Malam itu pun ditutup dengan doa bersama, kebiasaan yang selalu mereka lakukan sebelum tidur. Pak Dorman memimpin doa meminta kesehatan dan juga keberkahan untuk keluarganya, serta keselamatan untuk bayi yang ada di kandungan Puji. Hingga setelah selesai berdoa, mereka semua pun istirahat di kamar masing-masing untuk melanjutkan ke mimpinya. Keesokan paginya, pagi baru saja merekah saat Pak Dorman bersiap-siap untuk berangkat kerja. Ia meneguk kopi buatan Bu Sri sambil memeriksa catatan transaksi di buku kecilnya. Hari ini ada janji penting dengan seorang yang tertarik membeli sebidang tanah di desa mereka. Bapak, hati-hati ya Pak. Ingat, pesan Bu Sri sambil merapikan baju suaminya. Tenang saja Bu, doakan saja ya. Semuanya lancar, jawab Pak Dorman sambil tersenyum. Pak Dorman berangkat menuju lokasi pertemuan. Di sana ia bertemu dengan Pak Karim, pemilik tanah yang hendak dijual. Tanah itu cukup luas dan juga sangat strategis, berada di persimpangan jalan utama desa. Beberapa waktu lalu warga sepakat ingin menggunakan tanah tersebut untuk membangun masjid karena jaraknya cukup jauh dari masjid terdekat. Pak Dorman, tolong carikan pembeli yang sejalan dengan niat kami ya Pak. Kami ingin tanah ini benar-benar jadi manfaat untuk orang banyak, kata Pak Karim sambil menyerahkan dokumen tanah. Insya Allah Pak, saya akan usahakan. Tanah ini amanah dan saya tidak akan sembarangan menjualnya Pak, jawab Pak Dorman dengan mantap. Hingga singkatnya tidak lama setelah itu, muncul seorang pria bernama Pak Gandhi, seorang pengusaha kaya dari kota. Pak Gandhi terlihat rapi dengan jas mahal dan juga mobilnya yang mewah. Ia datang dengan niat membeli tanah tersebut.
tetapi tujuannya jauh dari apa yang diharapkan oleh warga. Ini saya dengar tanah ini mau dijual ya Pak. Saya tertarik membelinya, kata Pak Gandhi dengan senyum yang penuh percaya diri. Pak Dorman menyambutnya dengan sopan saat itu. Betul Pak, tapi kalau boleh tahu, memangnya Bapak ini ingin membangun apa ya Pak di sini? Jadi, saya ingin mendirikan pusat perbelanjaan Pak. Mall modern dengan berbagai fasilitas. Tentunya ini akan menjadi keuntungan besar untuk desa ini loh Pak, jawab Pak Gandhi dengan nada bicaranya penuh semangat. Pak Dorman terdiam sejenak. Ia tahu tawaran ini bisa membawa keuntungan besar bagi dirinya dan juga bagi warga desa. Harga yang ditawarkan oleh Pak Gandhi pun jauh lebih tinggi daripada nilai pasar tanah tersebut. Namun ia juga sadar bahwa warga memiliki niat mulia untuk membangun masjid di tempat itu. Maaf Pak Gandhi, tanah ini rencananya akan digunakan Pak untuk membangun masjid. Jadi saya tidak bisa menjualnya untuk tujuan lain Pak. Mohon maaf ya Pak, kata Pak Dorman dengan tegas namun tetap sopan. Pak Gandhi tampak sedikit terganggu oleh itu. Loh, tapi kenapa Pak Dorman? Cobalah Pak, pikirkan lagi. Saya ini bersedia membayar lebih tinggi loh Pak dari harga yang Bapak tawarkan. Gini Pak, orang itu mematok harga berapa, dan saya bisa memberi keuntungan lebih buat Bapak. Bapak bisa untung bahkan ratusan juta Pak. Nanti belum lagi saya beri kasih komisi tambahan yang besar Pak. Apa Bapak mau? Namun saat itu tawaran yang menggiurkan itu masih ditolak saja oleh Pak Dorman. Sebelumnya terima kasih atas tawarannya Pak. Namun saya bekerja bukan hanya untuk uang. Kejujuran dan amanah lebih penting bagi saya Pak, jawab Pak Dorman dengan tenang. Wajah Pak Gandhi pun berubah masam saat itu. Pak Dorman, sebaiknya Anda jangan bodoh ya Pak. Kesempatan seperti ini tidak datang dua kali. Kalau Anda setuju, saya bisa langsung bayar tunai hari ini juga Pak. Cash. Pak Dorman tetap dengan pendiriannya. Sekali lagi, saya mohon maaf Pak Gandhi. Saya tidak bisa melanggar kepercayaan warga dan juga niat baik mereka. Kalau Bapak mau, ada tanah lain yang cocok Pak. Mungkin cocok untuk dibangun mal di desa sebelah. Nanti saya bisa bantu mencarikan. Merasa tersudut, Pak Gandhi pun mencoba cara lain. Ia mengeluarkan setumpuk uang dari dalam tasnya dan meletakkannya di atas meja. Pak Dorman, ini hanya uang muka Pak. Sisanya nanti saya akan kirim setelah transaksi selesai. Pikirkan keluarga Bapak. Hidup Bapak bisa jauh lebih baik dengan ini. Pak Dorman memandangi uang itu dengan tatapan dingin. Perlahan ia pun mendorong uang itu kembali ke arah Pak Gandhi. Maaf Pak, tapi saya tidak bisa menerima ini. Kalau Bapak tetap ngotot, lebih baik Bapak cari orang lain saja Pak. Saya mohon maaf. Merasa gagal, Pak Gandhi pun meninggalkan tempat itu dengan wajah marah. Namun di dalam hati Pak Dorman merasa lega. Ia tahu bahwa keputusan yang ia ambil adalah yang terbaik. Singkat cerita, sepulangnya dari pertemuan itu, Pak Dorman menceritakan kejadian tersebut kepada Bu Sri di rumahnya. Bu, tadi itu ya Bu, ada orang kaya yang mau beli tanah itu. Tapi niatnya bukan untuk masjid. Katanya malah mau dibangun mall. Loh, terus gimana Pak? Ya saya tolak Bu. Meskipun dia ini menawarkan uang yang banyak. Dia juga menawarkan Bapak keuntungan Bu, bahkan hampir ratusan juta. Lebih. Tapi ya gitu Bu, Bapak tidak bisa mengkhianati kepercayaan warga. Masya Allah, Bapak memang bisa diandalkan. Kejujuran itu mahal loh Pak, ucap Bu Sri dengan tersenyum.
Hari berikutnya, kabar tentang penolakan Pak Dorman pun mulai tersebar di desa. Banyak warga yang memuji sikapnya saat itu, tetapi ada juga yang mengkritik. Loh, kenapa ditolak, Pak? Kalau jadi mal kan desa kita bisa lebih maju, Pak. Komentar seorang warga lain. Maaf Pak, memang betul. Tapi kan niat awal tanah itu untuk masjid. Jadi ya kita harus konsisten dengan rencana awal. Jawab Pak Dorman dengan sabar. Beberapa hari kemudian pun seorang dermawan dari luar desa mendengar tentang kisah tanah tersebut. Ia datang menemui Pak Dorman dan menawarkan bantuan untuk membiayai pembangunan masjid di tanah itu. Pak Dorman merasa haru karena perjuangannya menjaga amanah mulai menunjukkan hasil. Singkat cerita, hari itu di langit cerah dan harapan mulai tumbuh di hati Pak Dorman. Seorang dermawan yang kemarin ingin membeli tanah untuk dijadikan masjid, yang telah juga menyampaikan niat baiknya. Namun kali itu ada kabar yang tidak mengenakan saat Pak Dorman duduk di teras rumah dengan sangkir teh. Kabar buruk saat itu datang melalui teleponnya. Bunyi telepon itu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak Dorman, saya mohon maaf Pak. Keluarga saya baru saja mengalami musibah besar Pak. Untuk saat ini saya belum bisa melanjutkan rencana membeli tanah itu Pak. Mungkin saya juga gagal Pak untuk memberi sebagian bangunan masjid itu Pak. Saya mohon maaf Pak. Pak Dorman terdiam sesaat. Ia memahami situasi yang dialami pembeli itu dan juga tidak ingin memaksa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya turut berduka ya Pak. Semoga keluarga Bapak diberikan kekuatan. Ya sudah Pak. Kalau nanti keadaan sudah membaik, Bapak boleh menghubungi saya kembali Pak. Jika memang tanah itu masih rezeki Bapak. Setelah menutup telepon, Pak Dorman pun menarik nafas panjang. Ya Allah, Engkau pasti punya rencana lain, gumamnya dengan pelan. Bu Sri yang mendengar itu pun menghampirinya. Pak, ada apa? Gini Bu, pembeli yang kemarin-kemarin ingin membeli tanah untuk masjid tidak jadi beli Bu. Dia bilang ada musibah besar di keluarganya. Sabar ya Pak, kalau memang tanah itu untuk kebaikan, jalannya pasti ada. Keesokan harinya masalah baru pun muncul. Pak Gandhi kembali kali ini dengan tawaran yang lebih menggiurkan. Ia membawa lebih banyak uang dan langsung menemui Pak Karim pemilik tanah. Pak Karim, saya tidak ingin membawa waktu lagi ya Pak. Saya akan bayar tanah ini jauh di atas harga pasar. Ini uang muka. Dan sisanya akan saya lunasi setelah semua dokumennya selesai Pak. Kata Pak Gandhi sambil meletakkan koper berisi uang di atas meja. Pak Karim tampak tergoda, namun sebelum ia memberikan keputusan, Pak Dorman tiba-tiba masuk ke ruang pertemuan itu. Pak Gandhi, maaf Pak. Tapi kan saya sudah katakan sebelumnya Pak. Tanah ini rencananya akan digunakan untuk masjid Pak. Saya juga tidak bisa membiarkan ini terjadi tanpa persetujuan warga, kata Pak Dorman dengan tegas. Pak Gandhi pun tersenyum miring saat itu. Pak Dorman, saya rasa ini bukan urusan Anda lagi ya Pak. Ini antara saya dan juga pemilik tanah. Pak Gandhi tersenyum miring. Pak Karim pun menggaruk kepalanya saat itu. Saya memang ingin menjual tanah ini Pak. Tapi saya juga tidak ingin melukai hati warga. Memangnya apa tidak ada cara lain Pak Gandhi? Tidak ada Pak. Ini tawaran terbaik yang bisa Anda dapatkan, jawab Pak Gandhi dengan nada keras. Situasi semakin panas hingga akhirnya Pak Dorman menenangkan keadaan. Ia meminta waktu kepada Pak Karim untuk mempertimbangkan keputusan tersebut.
Dan pertemuan itu pun berakhir tanpa hasil yang pasti. Di tengah kebingungan ini muncul Karmin, seorang calo tanah lain di desa itu yang terkenal licik dan juga sering mengambil keuntungan dari situasi yang sulit. Karmin mendengar kabar tentang tanah yang sedang diperebutkan itu. Dia melihat peluang untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Wah, Dorman terlalu lambat. Kalau aku yang pegang, pasti tanah ini sudah laku, pikir Karmin dengan rencana liciknya. Hingga singkatnya saat itu, ia pun mendatangi Pak Karim secara diam-diam. Dok, dok, dok. Pak Karim. Pak. Iya Pak Karmin. Ada apa Pak? Ini loh Pak, saya dengar-dengar tanah Bapak ini mau dibeli ya Pak, sama pengusaha kaya. Emangnya kenapa Pak? Kok gak dilepas? Ya saya bingung Pak. Lagian kan saya ingin tanah itu digunakan untuk orang yang mau buat masjid Pak, bukan malah dibuat mall atau yang lainnya. Gini Pak Armin, Anda itu tidak perlu repot-repot berurusan dengan Dorman. Saya bisa loh Pak menjual tanah Anda dengan harga lebih tinggi dan lebih cepat, bujuk Karmin saat itu. Pak Karim yang merasa lelah dengan tarik ulur transaksi, dia juga mulai mempertimbangkan tawaran Karmin. Memangnya apa yang bisa kamu janjikan, Min? Saya ini punya banyak pembeli potensial loh Pak. Kalau Anda setuju, saya bisa menyelesaikan semuanya dalam seminggu. Bahkan kemarin juga itu ada orang yang katanya gitu Pak, dia ini ingin menyalurkan pahala dan ingin membuat masjid. Jadi pas kan Pak? Jawab Karmin dengan penuh percaya diri. Namun Karmin tidak hanya berusaha mengambil alih transaksi. Ia juga menyebarkan gosip di desa. Ia mengatakan juga bahwa Pak Dorman sengaja menunda penjualan tanah demi keuntungannya sendiri. Beberapa warga pun mulai meragukan kejujuran Pak Dorman, meski banyak pula yang tetap percaya pada integritasnya. Singkat cerita, hari-hari berikutnya situasi semakin memanas ketika Pak Dorman mengetahui rencana Karmin yang nantinya ia akan mengambil alih dalam mengurus tanah itu. Ia tidak marah tetapi merasa harus meluruskan keadaan saat itu. Min, saya dengar kamu mencoba merebut urusan tanah ini ya? Apa benar? Tanya Pak Dorman ketika bertemu Karmin di pasar. Ya kan saya juga ingin membantu Pak. Lagi pula, kamu ini terlalu lambat loh. Lagian, udah ada keuntungan besar di depan mata. Kok iya masih dihilangkan? Orang seperti Pak Gandhi itu bisa membawa banyak uang ke desa ini Pak. Lagian bangun masjid itu kan bisa di tempat lain juga Pak. Ini mumpung ada kesempatan. Ini bukan soal uang ya Min, tapi ini soal amanah. Tanah ini kan sudah dirapatkan, direncanakan untuk masjid, dan saya tidak akan membiarkan siapapun mengkhianati niat itu. Amanah, kamu ini terlalu naif Man. Dunia ini tenang siapa yang bergerak cepat dan siapa yang punya uang. Pak Dorman hanya menggeleng, ia tidak ingin berdebat lebih panjang. Semoga kamu sadar ya Min, uang itu bukan segalanya. Di tengah situasi ini, warga mulai berkumpul untuk membahas masalah tanah tersebut. Pak Karim hadir bersama Pak Dorman, sementara Karmin dan Pak Gandhi juga datang dengan agenda masing-masing. Pak Dorman berdiri di depan warga dan menyampaikan pendapatnya. Hingga singkatnya saat itu, akhirnya suara mayoritas warga mendukung pendirian masjid. Pak Karim yang awalnya ragu pun akhirnya kembali pada niat awalnya. Pak Gandhi saat itu pergi dengan wajah kecewa, sementara Karmin hanya bisa menahan kekesalannya. Usahanya untuk merebut tanah itu gagal total. Setelah pertemuan di balai desa, Pak Gandhi awalnya memutuskan untuk mundur dari rencananya membeli tanah di desa itu. Namun pikirannya terus dipenuhi oleh potensi besar tanah tersebut.
Baginya lokasi itu terlalu strategis untuk dilewatkan. Di saat ia hampir menyerah, Karmin muncul dengan rencana licik yang siap untuk dilancarkan. Pak Gandhi, kenapa Bapak harus menyerah begitu sih Pak? Masih ada cara lain loh Pak untuk mendapatkan tanah itu, kata Karmin dengan suara rendah penuh konspirasi. Pak Gandhi memandang Karmin dengan mata yang menyipit. Apa maksudmu ya? Aku sudah mencoba segalanya, tapi warga Dondorman terlalu keras kepala. Karmin menyeringai kecil. Kalau Bapak langsung yang maju, mereka juga pasti curiga Pak. Tapi kalau orang lain yang membeli tanah itu, warga tidak akan berpikir macam-macam Pak. Dan setelah tanah berpindah tangan, barulah kita menjalankan rencana sebenarnya Pak. Pak Gandhi terdiam sejenak memikirkan rencana itu. Tapi kamu yakin rencana ini akan berhasil? Percaya saja pada saya Pak. Saya tahu bagaimana cara menghadapi Dorman dan warga di sini. Bapak tinggal sediakan uangnya, saya yang urus semuanya Pak. Tapi ingat ya Pak, bonus gampang. Beberapa hari kemudian pun Karmin mulai melaksanakan rencananya. Ia mencari seseorang yang bisa bertindak sebagai pembeli palsu. Pilihannya jatuh pada seorang pedagang kecil dari desa tetangga. Dia adalah Pak Rosidi yang sedang membutuhkan uang untuk melunasi utang. Pak Rosidi, saya punya tawaran menarik untuk Bapak, kata Karmin saat menemui pria itu di rumahnya. Apa ya Pak? Gini, nanti Anda tinggal pura-pura membeli tanah di desa saya Pak. Semua biayanya dari saya. Dan setelah tanah itu berpindah tangan, nanti saya akan membayar Anda lebih dari cukup Pak untuk melunasi utang-utang Anda. Pak Rosidi awalnya ragu. Tapi Min, apa ini tidak beresiko? Saya tidak mau terlibat masalah. Tenang saja Pak, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Semua dokumen akan terlihat sah. Anda tinggal ikuti saja saran saya, bujuk Karmin saat itu. Dengan beban hutang yang menumpuk, akhirnya Pak Rosidi pun setuju. Rencana pun mulai dijalankan saat itu. Sementara itu Pak Dorman terus berusaha menjaga kepercayaan warga. Ia sibuk mencari pembeli lain yang benar-benar berniat mendukung pembangunan masjid. Namun usaha itu belum membuahkan hasil. Di tengah usahanya, ia mulai mendengar kabar bahwa ada pembeli baru yang tertarik dengan tanah tersebut. Loh, siapa pembelinya ya? Gumam Pak Dorman saat mendengar gosip itu dari seorang warga. Perasaannya pun bercampur antara lega dan juga curiga. Tidak lama kemudian, Karmin muncul di depan rumah Pak Dorman dengan senyum lebar. Man, saya dengar tanah Pak Karim ini akhirnya ada yang minat beli ya. Kamu pasti senang kan? Minat beli? Siapa? Tanya Dorman. Oh, pembeli dari desa sebelah. Orang baik kok. Niatnya juga bagus. Katanya dia ingin gunakan tanah itu untuk usaha kecil yang ramah lingkungan. Ya juga masjid, jawab Karmin dengan santai. Pak Dorman tetap waspada. Tapi kalau benar niatnya baik ya bagus lah Min. Tapi saya tetap ingin memastikan semuanya berjalan sesuai amanah. Kamu ini terlalu serius Man. Kadang-kadang kamu ini harus perlu belajar lebih santai. Singkatnya, hari transaksi pun telah tiba. Di sebuah rumah makan kecil di desa, Pak Karim bertemu dengan Pak Rosidi yang ditemani oleh Karmin. Mereka berdiskusi tentang syarat dan juga harga tanah tersebut. Pak Karim yang merasa lega karena tanahnya akhirnya laku. Ia mulai menandatangani dokumen. Namun tiba-tiba saat itu setelah dokumen sudah ditandatangani, Pak Dorman muncul. Ia sudah mendengar kabar tentang transaksi itu dan merasa harus memastikan semuanya sesuai dengan rencana awal. Karim, maaf kalau mengganggu Pak. Saya hanya ingin tahu, memangnya apa rencana pembeli untuk tanah ini Pak? Pak Rosidi yang tidak siap dengan pertanyaan itu, dia pun tampak gugup.
Ia melirik Karmin berharap mendapatkan arahan. Namun sebelum Karmin sempat berbicara, Pak Dorman melanjutkan. Jika tanah ini memang dibeli untuk niat baik, saya pasti akan mendukung. Tapi kalau ada hal yang disembunyikan atau lainnya, saya harap semuanya jujur dari awal. Pak Karim mulai merasa ada yang tidak beres saat itu. Ia menatap Karmin dengan curiga. Min, kamu bilang pembeli ini kan ingin mendukung usaha warga. Benar begitu? Iya Pak, tentu saja. Saya kan hanya membantu Pak. Lagian kan orang ini juga katanya mau buat masjid. Namun sebelum diskusi itu selesai, datang seorang warga desa bernama Pak Hadi, tetua yang sangat dihormatinya. Namun saat itu, karena sudah termakan janji oleh Pak Rosidi, akhirnya tanah itu pun dijual kepadanya. Kini waktu terus berlalu dan tanah yang telah menjadi perdebatan akhirnya resmi terjual. Setelah melalui berbagai proses, tanah itu dibagi untuk dua tujuan. Sebagian besar digunakan untuk pembangunan masjid, sesuai dengan rencana awal warga. Namun di samping masjid, ada sebuah proyek besar mulai berdiri, yaitu sebuah pusat perbelanjaan atau mal yang megah. Berita ini pun segera tersebar ke seluruh desa, membawa berbagai reaksi dari warga. Ada yang merasa puas karena masjid tetap terwujud, tetapi banyak pula yang merasa kecewa karena kehadiran mal di situ dinilai kurang sesuai dengan suasana desa yang sederhana. Di tengah hiruk-pikuk ini, Karmin tampak paling senang. Ia berhasil mendapatkan keuntungan besar dari proses transaksi. Meskipun caranya licik dan ia kini menjadi bahan gunjingan warga. Sementara itu, Pak Dorman hanya bisa termenung di teras rumahnya, merenungkan apa yang sebenarnya telah terjadi. Singkat cerita, saat pembangunan pun telah dimulai. Pak, lihat itu Pak, masjidnya mulai dibangun, kata Bu Sri suatu sore sambil menuju ke arah tanah yang sudah mulai diuruk. Pak Dorman pun mengangguk dengan pelan. Alhamdulillah Bu, setidaknya masjid itu tetap ada. Namun sorot matanya tetap menunjukkan kekhawatiran. Ia tahu ada sesuatu yang salah baginya. Kehadiran mal di samping masjid adalah bentuk kekalahan dari perjuangannya menjaga amanah. Namun saat ini, singkatnya, Karmin meskipun sudah berhasil mendapatkan keuntungan yang sangat besar sekali, kini hidup dengan dicap sebagai orang licik di mata warga desa. Ia tahu bahwa banyak warga yang membenci karena caranya, tetapi ia tidak peduli, karena uang bisa membungkam segalanya. Namun perlahan-lahan rencananya mulai terungkap. Beberapa warga mulai membicarakan bagaimana Karmin sebenarnya bekerja sama dengan Gandhi untuk memastikan proyek mal tetap berjalan. Mereka juga mengetahui bahwa Karmin mendapat bayaran besar untuk membantu memuluskan transaksi itu. Karmin memang hebat memanfaatkan situasi ya Pak. Tapi apa gunanya ya kalau sekarang dia malah dijauhi, kata seorang warga di warung kopi. Sementara di sisi lain Pak Dorman merasa terpukul. Ia sangat merasa telah gagal menjaga tanah itu yang sepenuhnya untuk tujuan mulia. Suatu hari ia bertemu dengan Pak Hadi, tetua desa yang selama ini mendukungnya. Pak, saya merasa bersalah Pak. Tanah itu memang jadi masjid, tapi kenapa rasanya saya kalah ya Pak? Dorman, kita tidak bisa menang melawan semua orang. Yang penting kan niat kita sudah baik. Masjid itu berdiri ya karena perjuanganmu juga. Sudah, jangan merendahkan usahamu sendiri. Meski mendengar kata-kata bijak itu, rasa bersalah tetap menghantui Pak Dorman. Ia terus bertanya-tanya apakah ia sudah cukup tegas atau terlalu percaya pada niat baik orang lain. Ketika masjid kecil itu akhirnya selesai dibangun yang memakan waktu kurang lebih hampir 2 tahun. Kini warga desa mulai memanfaatkannya untuk beribadah. Sholat 5 waktu, pengajian dan juga kegiatan keagamaan lainnya yang mulai digelar.
Namun tidak bisa dipungkiri bahwa kehadiran mal di sampingnya membawa dampak yang mencolok. Setiap kali waktu sholat tiba, suara azan sering bersaing dengan dentuman musik dari mal. Banyak anak muda yang datang ke mal justru melewatkan waktu sholat, meskipun ada masjid tepat di sebelah mereka. Pak Dorman yang sering sholat di masjid itu merasa sedih melihat fenomena ini. Kenapa jadi begini ya? Sementara di sisi lain, Karmin terlihat puas dengan hasil akhirnya. Meski ia tahu bahwa banyak warga yang membencinya, keuntungan finansial yang ia peroleh membuatnya tidak terlalu peduli. Orang boleh benci, tapi hidup ini tentang siapa yang punya uang. Tawanya dengan sinis. Hingga singkat cerita, suatu hari tanpa diduga Pak Gandhi datang ke rumah Pak Dorman. Ia datang dengan niat baik membawa buah tangan sebagai tanda permintaan maaf. Pak Dorman, saya tahu saya telah mengecewakan Anda dan warga desa, Pak. Saya hanya ingin menjelaskan bahwa saya tidak pernah berniat buruk. Pak Gandhi terdiam, ia mengangguk pelan. Dia juga mengakui kesalahannya dan juga kekalahannya. Hingga kini masjid kecil itu pun tetap berdiri tegak, menjadi saksi perjuangan warga dan juga Pak Dorman. Namun mal yang megah di sampingnya juga menjadi pengingat bahwa tidak semua niat baik bisa terjaga sepenuhnya. Pak Dorman terus berusaha menenangkan hatinya. Ia tahu bahwa kejujuran dan kebaikan adalah nilai yang tidak akan pernah sia-sia. Setelah pulang dari rumah Pak Dorman, Pak Gandhi pulang dengan penuh senyum kemenangan. Aktingnya sebagai pria yang tulus dan juga penuh penyesalan berhasil membuat Dorman sedikit luluh. Di sepanjang perjalanan ia tertawa kecil, menikmati kepuasan batinnya saat itu. Manusia seperti Dorman emang terlalu polos. Namun di balik semua itu tidak ada yang tahu rahasia gelap yang disimpan oleh Pak Gandhi rapat-rapat. Kekayaannya yang melimpah, gaya hidup mewah dan kemampuannya memanipulasi orang lain bukanlah hasil kerja keras biasa. Pak Gandhi telah lama terjerat dalam dunia gelap pemujaan setan dan juga pesugihan. Ia juga membeli untuk membangun masjid dan juga membangun mal itu. Semua uangnya berasal dari sosok-sosok yang mengerikan itu, akibat pemujaan setan dan juga pesugihannya. Hingga malam itu setelah memastikan keluarganya sudah tertidur, singkatnya Pak Gandhi pun masuk ke ruangan khusus di rumahnya. Ruangan itu gelap dengan hanya diterangi oleh lilin hitam yang menyala di sudut. Di tengah ruangan terdapat sebuah meja dengan patung kecil menyeramkan yang dikelilingi oleh bunga-bunga layu dan juga sesajen. Ia berlutut di depan meja itu mengucapkan mantra dalam bahasa yang tidak dimengerti oleh orang awam. Wajahnya berubah serius, seolah-olah sedang berbicara dengan entitas yang tak terlihat. Duh Gusti, aku sudah menyelesaikan langkah berikutnya. Tanah itu kini menjadi sumber kekayaan baru, dan mal itu akan menjadi tambang emasku. Jadi Gusti, jika Anda ingin membutuhkan tumbal, silakan ambil di mal itu. Tiba-tiba suara berat dan dingin pun terdengar dari bayangan di sudut ruangan. Kekayaanmu bertambah, tapi janji dan tumbalmu tetap harus dipenuhi. Siap Gusti, aku tahu, dan aku juga sudah menyiapkan segalanya. Baiklah. Ingat, siapa yang melanggar, dia tidak akan pernah selamat. Pak Gandhi hanya mengangguk sebelum lilin di ruangan itu tiba-tiba padam, meninggalkan kegelapan yang mencekam. Sementara itu Karmin yang merasa telah memenangkan banyak hal dari transaksi tanah tersebut, mulai mengalami perubahan dalam hidupnya dalam 2 tahun terakhir. Awalnya ia merasa puas dengan keuntungan besar yang ia dapatkan. Ia juga mulai membeli barang-barang mewah, merenovasi rumahnya dan menikmati gaya hidup baru. Namun tidak lama setelah itu, tanda-tanda buruk pun mulai muncul dan juga teror-teror yang mengerikan. Suatu malam ketika Karmin terbangun dengan keringat dingin setelah bermimpi buruk dalam mimpinya, ia ini melihat sosok gelap dengan mata merah menyala, menatapnya sambil berkata, "Hei,
Kau sudah menjadi tumbal. Kau tidak akan lari dari ini. Kau sudah memakan uang itu. Karmin tetapi mengabaikan mimpi itu sebagai bunga tidur. Namun anehnya di kehidupan nyatanya, gangguan terus berlanjut. Ketika malam dini hari, perabotan di rumahnya tiba-tiba bergerak sendiri. Terdengar suara langkah kaki di tengah malam, seperti suara hantu pocong yang sedang melompat-lompat. Apa itu? Apa ini hanya kebetulan? Gumam Karmin mencoba menenangkan dirinya, tapi di dalam hati ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Hingga beberapa hari setelahnya, hidup Karmin semakin hari semakin kacau. Bisnis kecil-kecilannya mulai merugi, pekerja yang ia bayar pun tidak lagi mempercayainya, dan warga desa semakin menjauhinya. Yang paling mengerikan, ia mulai sering melihat sosok menyeramkan yang mirip dengan apa yang ia lihat di dalam mimpinya, yaitu sesosok genderuwo hitam yang mengerikan yang ingin menyantap dirinya. Hingga suatu malam Karmin memberanikan diri mendatangi dukun desa untuk menjadi jawaban saat itu. "Mbah, tolong bantu saya, Mbah. Saya merasa ada yang mengutuk saya, Mbah," ucapnya dengan terbata-bata. "Kamu telah bermain-main dengan orang yang salah, Min. Kamu tahu kan, orang yang bernama Gandhi." Apa maksudnya, Mbah?" "Gandhi itu bukan orang biasa. Dia adalah manusia pemuja setan. Kekayaannya berasal dari sumber yang kelam. Dan kau ingatkan, kau ini sudah memakan harta yang dia berikan darinya. Kau telah menjadi bagian tumbal dari rencana gelapnya." Karmin merasakan dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia sadar bahwa kini keserakahannya telah membawanya ke situasi ini. "Ini, kamu bisa saja akan menjadi tumbalnya." "Tapi Mbah, tolong bantu saya, Mbah." "Saya akan usahakan, tapi saya tidak akan berjanji kalau saya ini bisa." Sampai di sini dulu ceritanya. Tunggu kelanjutannya di part selanjutnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.